Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bertemu ya untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas kita bagi siswa kelas 11C SMA Islam Lunuhan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat semua ya, begitu juga yang hari ini mendapat jadwal untuk belajar daring di rumah ya. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan perdana kita untuk tahun pelajaran 2021-2022 khusus bagi siswa kelas 11C. 11B ya? Oh ya, 11 juga C ya. Baik. Untuk pembahasan kita anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, sebagaimana antum sudah megang bukunya masing-masing. Jadi di kelas 11 ini kita akan mulai dari bab program linier. Ya. Di situ antum lihat kalau bab 1 namanya induksi matematika. Jadi anak-anak Ustaz sebagaimana yang Ustaz terapkan pada kesempatan yang lalu bagi abang-abang kelas antum yang sekarang sudah berada di kelas 12. Jadi kita mulai dari program linier. Kenapa? Jadi setelah Ustaz melihat dari bank soal ataupun dari kumpulan soal-soal ketika kemarin persiapan ujian nasional ya termasuk induksi sangat jarang sekali. Iya. Jadi tapi kalau di program linier itu sangat sering, makanya kita akan memilih nantinya bab-bab yang sering muncul di ujian nasional, walaupun pada masa antum nanti namanya kita belum tahu ya, apa kebijakan baru nanti yang akan disampaikan atau diberikan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ataupun dinas dari pemerintah pusat ya. Oleh karena itu anak-anak Ustaz, kita akan mulai dari program linier. Ya, dari bab 2. Jadi Ustaz harapkan di awal Ustaz akan ingatkan antum seperti biasa, ketika kita mau perang, senjata jangan pernah lupa. Ya. Seorang penuntut ilmu harus siapkan senjata dengan sebaik-baiknya. Apakah itu alat tulis, buku, ada catatan, ada latihan, kemudian buku cetak atau buku paket jangan pernah lupa. Antum mana sudah dapat? Belum dapat. Ya, jadi dilengkapi semua, senjata perangnya harus lengkap. Ya. Karena alhamdulillah Allah izinkan, semoga seterusnya Allah beri kemudahan, kita sudah mulai tatap muka. Jadi seperti inilah sebenarnya sejatinya belajar itu. Belajar itu bagaimanapun tetap harus berhadapan dia dengan guru. Ya. Sejatinya seperti ini. Tapi kada kondisi kita kemarin qadarullah ya, Allah turunkan wabah, dan sampai saat ini juga teruslah kita berdoa semoga Allah angkat wabah ini ya, bisa kembali normal, kita full masuk semua. Jadi nggak ada lagi yang daring, semua masuk. Jadi pembelajaran bisa lebih maksimal. Kira-kira pembelajaran ketika kelas 10 kemarin bagaimana? Kacau. Antara belajar dan nggak belajar, seperti antara ada dan tiada ya. Ada yang batang hidungnya nggak muncul-muncul. Setunggu, ya kan? Setunggu juga di live Zoom itu. Mana lah si Pulan ini, nggak nampak.
nggak nampak-nampak batang hidungnya, nggak pernah muncul. Tiba-tiba ujian kumpul pula itu, kan udah paten kali tuh. Belajar nggak ada, ujian kumpul, tinggi pula nilainya. Itulah dia, itu patennya. Jadi sebenarnya pendidikan itu kuncinya di proses. Teman-teman harus tahu dulu proses. Ketika proses kita sudah maksimal, qadarullah hasilnya nggak maksimal, itu merupakan sudah kuasa Allah. Jadi prosesnya harus kita kuatkan, maksimalkan. Makanya nggak masuk akal ketika kemarin kelas 10 prosesnya nggak terjaga, tiba-tiba di ujian ada gitu kan, muncul gitu kan. Sementara prosesnya ini yang harus kita jaga sebenarnya. Pembelajaran terus ikutin, aktif, tugas kumpul, ya. Jadi jelas. Nggak juga tiba-tiba kumpul. Lu antum kok munculnya ujian aja, ya bingung juga dia jawabnya. Selama ini kemana gitu kan, kok nggak pernah nampak, nggak pernah muncul, nggak pernah aktif. Jadi oleh karena itu, Ustaz, antum ini yang termasuk tiap jadwal Selasa, Kamis, Sabtu berarti? Ini Senin, Rabu, Jumat. Tapi sepertinya semalam Ihsan datang juga. Semalam antum datang kan? Enggak. Malam siapa yang datang yang nampak? Jadi di SMA ketika jadwalnya Senin, Rabu, Jumat tetap. Iya, rocker, minggu depan rocker. Enggak, maksudnya boleh enggak sekiranya kan gini kan, ini kan kosong ini. Ini kosong karena memang hanya segini atau memang ada yang enggak hadir nih? Berapa? Siapa? Davi? Enggak masuk Ustaz, tapi memang kalau seperti itu kebijakannya kita jalankan. Oh, ada yang enggak datang ya? Baik. Ininya dipakai terus apa gimana? Aina kolam. Kolam rosas. Iya, tadi Ustaz. Aina. Oh, apa? Mana sortu? Afwan. Baik, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz dicintai karena Allah. Dari judulnya program linear. Antum pernah dengar kata apa di situ dari judul itu? Linear. Linear antum pernah dapat materinya atau dengar sebelumnya di kelas berapa? SMP atau SMA? Di kelas 10 nggak ada ya kita berbicara linear ya. Oke. Apa maksud linear? Saya masih ingat. Apa arti linear? Saya masih ingat. Apa arti linear? Saya lupa. San, apa arti linear? Tapi Muaz, Fajri, Dil. Ketika di SMP apa judul yang kita pelajari? Persamaan linear ya. Apa ciri-cirinya? Saya tanya ciri-cirinya lah kalau nggak. Ciri-ciri persamaan linear itu, karena berbicara persamaan linear, kita akan ungkit dulu kembali persamaan linear. Karena dasar dari persamaan linear, kita akan kembali ke persamaan linear, fungsi linear, persamaan linear. Nah, itu harus tahu dulu. Karena ini dasar ini akan digunakan di materi program linear ini. Apa ciri-ciri program linear? Apa yang antum ketahui lah dari bukan program, persamaan linear. Lupa. Perhatikan. Kalau Ustaz tanya persamaan yang antum kenal ada berapa? Selain persamaan linear apa selain itu? Persamaan kuadrat, kelas 10 udah kuadrat. Persamaan kuadrat udah kelas 10. Fungsi kuadrat, persamaan kuadrat kelas 10 udah. Enggak ada juga ya? Belum? Lupa? Nah, saya maafkan lah karena memang kondisi kemarin ya. Jadi kali ini betul-betul ya, dipahami ya, oke ya. Ini kesempatan kita Allah kasih izinkan kita sudah bisa
walaupun terbatas. Baik, jadi Ustaz, nggak nampak. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara program linier kita akan berbicara sebelumnya dengan persama linier. Di sini ada kata linier. Jadi dasarnya fungsi linier. Kemudian persamaan linier. Kemudian grafik fungsi linier. Nah, ini dasar nih. Ini ketika di SMP kita sudah pelajari nih. Walaupun di SMP yang kita pelajari baru persamaan linier satu variabel mungkin sama dua variabel. Masih ingat? SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, itu dia. Jadi Ustaz, berbicara tentang fungsi linier, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b. Nah, ini berarti ciri-ciri, antum harus ketahui dulu. Ciri-ciri dia yang namanya fungsi linier atau persamaan linier, variabelnya pangkat tertingginya pangkat 1. Apa ciri-cirinya? Pangkat variabelnya, pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 1. Ustaz mau tanya, di sini yang namanya variabel yang mana? X, bagus. Ini A sebagai siapa? Yang nempel dengan variabel siapa namanya? Koefisien. Si B siapa? Konstanta. Ciri-ciri konstanta apa? Nilai bebas yang nggak ada embel-embel variabel. Gitu aja tandanya. Mau siapapun dia, mau plus, mau positif, mau negatif, mau nol juga termasuk konstanta. Pokoknya selama dia nilai bebas yang tidak ada kaitannya dengan variabel, itulah namanya konstanta. Jadi anak Ustaz, inilah dia bentuknya. Ini bentuk persamaan linier satu variabel. Karena antum bisa lihat di sini ada berapa variabelnya. Ada juga nanti persamaan linier dua variabel. Ini fungsi linier dua variabel. Bagaimana bentuknya? Berarti ada berapa variabelnya? 2. Siapa aja variabelnya di situ? Agak bingung ya, karena semuanya variabel saat pakai huruf. Oke, kita kasih contoh. Ya, Ustaz ambil contohnya ya. Jadi kalau untuk ini fx sama dengan 2x tambah 3. Ini kan jelas dia. Mana variabel di sini? X. 2 sebagai apa tadi? Koefisien. 3 sebagai apa? Ini contoh fungsi linier atau persamaan linier satu variabel. Kalau dua variabel bagaimana? 2x tambah 3y kurang 5 misalkan. Nah, ini dia. Ada berapa variabelnya di sini? 2. Ciri-ciri variabel itu nggak usah bingung. Ciri-ciri yang paling umum untuk variabel biasa pakai apa variabel? Pakai apa variabel? Huruf, gitu aja. Kalau dia huruf variabel ya itu. Walaupun pakai notasi boleh variabel. Ini bukan PS ya. Ini disebut variabel nggak? Usah tanya.
variabel. Iya. Tapi antum nggak temukan seperti ini, kan jarang di buku matematika juga, nggak akan, jarang lah dia gunakan variabel seperti ini. Maka umumnya variabel yang antum bisa lihat itu dalam bentuk apa? Huruf, ya. Jangan lupa. Oke. Tadi Ustaz bilang ini satu variabel, itu dua variabel. Tadi ciri-cirinya apa tadi Ustaz bilang? Variabelnya berpangkat berapa? 1. Sama, antum lihat. Di sini pangkat berapa X-nya? Ingat, kalau nggak tertulis berarti pangkat 1. Itulah dia ciri-ciri khusus dari linear. Sini aja kalau nggak jangan. Nampak? Jadi pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. Nanti ada pangkat tertinggi variabelnya pangkat 2. Itulah namanya fungsi kuadrat. Ini kita sedikit kenalan aja dulu bentar ya, karena masih pertemuan perdana, karena harus tahu dasar dulu. Ustaz buat seperti ini. Coba lihat, berapa pangkat tertinggi variabelnya di sini? Pangkat 2, tertinggi ya. Ustaz tanya tertinggi. Walaupun di sini ada pangkat berapa nih? 1, tapi tertingginya saya pangkat berapa di sini? Pangkat 2. Ini yang namanya fungsi kuadrat. Ini nanti ada. Nanti pelajarannya pun ada. Kita fungsi linear dulu, ya. Fungsi kuadrat. Jadi ciri-cirinya, jangan lupa fungsi linear pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. Gitu aja ingat. Tapi nanti kalau ada pangkat 2, pangkat tertinggi pangkat 2, ini namanya fungsi kuadrat. Sabar, kita belum masuk. Ustaz hanya kenalkan sedikit. Kemudian yang Ustaz, ini 2x tambah 3 ini kalau kita gambarkan berikut juga sama ini. Kira-kira kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius, dia berupa apa nanti gambarnya? Fungsi linear ini nanti kalau kita gambarkan dia berupa apa? Apakah berupa kurva, parabola, apakah dia berupa garis lurus? Masih ingat? Ayo, linear kalau digambarkan ke dalam grafik berupa apa nanti jadinya dia? Ingat, kalau linear digambarkan di koordinat kartesius, nanti dia berupa garis lurus. Dia nggak akan menjadi parabola, nggak akan bengkok, nggak akan dia kurvanya juga. Ada nanti fungsi logaritma namanya gini. Kalau fungsi kuadrat itu nanti dia gini, dia parabola. Kadang terbuka ke atas, kadang telentang, kadang telungkup. Ya, telentang, telungkup. Ini ciri-ciri fungsi kuadrat. Maka grafik fungsi kuadrat tadi pangkat tertingginya pangkat berapa? 2, bagus, ingat. Jadi fungsi kuadrat tadi kalau digambarkan ke dalam koordinat kartesius gini nanti dia bisa telentang, bisa telungkup, parabola. Tapi kalau linear, anak-anak, dia digambarkan ke dalam koordinat kartesius, dia hanya berupa garis lurus. Apakah dia serong? Apakah dia vertikal? Apakah dia horizontal? Apakah dia gini? Jadi dia digambarkan dalam koordinat kartesius. Kalau untuk fungsi linear, dia hanya berupa garis lurus. Ya, oke. Jangan lupa. Jadi ciri-cirinya ada 2 Ustaz bilang. Apa yang pertama, ulang? Apa ciri-ciri fungsi linear tadi? Iya, apa itu? Pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. Yang kedua, jika digambarkan, iya, berupa garis lurus. Jangan lupa. Kalau lupa berarti nggak ingat. Kalau nggak ingat berarti lupa, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Jadi persamaan linear sama fungsi linear itu hampir sama karena dia bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Fungsi linear tadi grafiknya kalau digambarkan dia berupa garis lurus. Udah, muncul pertanyaan, kira-kira apa tujuan kita mempelajari program linear? Coba antum lihat di situ, contoh kasusnya ada nggak? Contoh kasus di awal, coba lihat Fajri. Contoh kasus di awal ataupun permasalahan yang dimunculkan situ. Tapi tetap nanti kita belajar nanti fokusnya ke depan aja ya, karena memang buku itu dirancang dia nggak menampilkan secara detail kadang, ya. Nanti kita akan bahas di sini, insyaallah soal kita akan bahas di sini. Antum lihat ke depan. Jadi apa tujuan mempelajari program linear? Karena kita sebelum belajar kita harus tahu dulu
Kira-kira nanti ana setelah mempelajari ini bisa apa? Apa yang ana bisa lakukan setelah mempelajari ini? Jadi program linear ini Ustaz, setelah kita mempelajari ini, kita nanti mampu menentukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah operasi dagang ya, ataupun dalam masalah ekonomi juga. Contoh antum jualan nih, antum jualan HP Xiaomi sama HP Oppo. Nah, kita bicara nih HP Xiaomi sama HP Oppo. Antum punya modal 10 juta. 10 juta cuma dapat berapa ya? 100 juta lah. Misalkan antum mau buka ponsel lah, kios ponsel. Antum mau jual 2 jenis HP ini aja, Xiaomi sama Oppo. Ya, modal antum yang antum punya 100 juta. Kira-kira dengan konsep program linear, nanti antum bisa buat, kita bisa rumuskan nanti. Kira-kira untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, antum harus belanja berapa buah Xiaomi, antum harus belanja berapa buah Oppo. Nanti kita bisa lihat. Nah, disitulah fungsinya program linear. Jadi ini sangat berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi dia, program linear ini. Termasuk juga kegiatan produksi, pabrik juga digunakan program linear. Jadi bagaimana kita membuat rumusan agar kita mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil. Itu apa itu? Siapa masih ingat? Dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi. Itu kita kenal dengan istilah prinsip ekonomi. Jadi bagaimana kita meramu dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Itulah dia salah satu bagian atau tujuan pembelajaran dari program linear. Oke? Mau dicatat dulu sedikit boleh? Tapi sedikit aja nih. Antum tambahkan, coba tambahkan tadi kalimat yang saya sampaikan, apa ciri-ciri khusus dari fungsi linear. Coba. Yang dua tadi. Harus mampu bahasakan dengan bahasa sendiri. Iya, yang kelas. Ini untuk area apa nih? Semalam ya. Iya, Ustaz belum buat lah nih.
Boleh. Kalau bayar uang sekolah boleh di mana aja sana. Bisa. Siapa Ustaz Khairul. Yang tempat Ustaz Maria dulu. Ya. Khalas. Intahaitum. Baik. Karena kita sebutkan cuma berapa les? Dua. Jadi Ustaz akan kita langsung ke kasus-kasus saja permasalahan, ya. Jadi efektivitas waktu karena memang cuman diberi jatah per pekannya 2 les. Baik. Jadi coba kita ulang kembali bagaimana menggambarkannya, Ustaz. Bagaimana menggambarkan grafik fungsi linier ke dalam koordinat kartesius. Ini boleh dihapus ya. Oke. Karena nanti berbicara masalah program linier, kita harus gambarkan dulu dia. Gambarkan, kemudian tentukan daerah HP-nya, baru dari batasan daerah HP itu barulah bisa kita tentukan berapa maksimum sama minimumnya, tergantung apa permintaan soal. Baik. Baik, misalkan ada fungsi linier seperti ini. Oke, fx sama dengan 2x tambah 5. Fungsi linier atau enggak? Ketahuan dari mana? Sip, bagus. Dah, bagaimana saat menggambarkan fungsi linier yang bentuknya seperti ini, 2x tambah 5. Jadi perhatikan Ustaz, fx itu biasa juga disebut apa dia? Nama lainnya fx sama dengan apa? Y, jangan lupa. Jadi nanti ketika di soal, ketika antum temui ada fx ada y, itu nggak jadi masalah, itu sama. Kadang dibuat fx sama dengan, kadang dibuat y sama dengan, nggak jadi masalah. Y sama dengan 2x tambah 5. Jadi ini sama aja nih. Dah. Oleh karena itu, untuk kita bisa menggambarkan bagaimana grafik fungsi linier ini dalam koordinat kartesius, untuk bisa menggambarkan grafik harus cari apa dulu kita? Grafik baru bisa digambar setelah kita dapat apa? Seturulan tuh. Umar, coba gambarkan garis garis ini misalkan, garis A. Antum kira-kira bisa membuat garis A itu harus tahu apanya dulu? Iya, apa? Titiknya ya. Pas, titik koordinat. Karena nggak akan bisa kita gambar grafik kalau titiknya nggak tahu. Paham? Kalau ada titiknya baru tahu nggak? Baru tahu. Jadi fungsi tugas kita pertama, kita harus tentukan dulu siapa titik-titiknya, baru bisa kita gambarkan. Masih ingat nggak bagaimana menentukan titiknya? Gimana kita menentukan titiknya gimana? Asumsikan X sama dengan 0. Bebas. Ini nggak harus 0.
Saat ini anak mau buat 10, 5, 2, minus 1 terserah. Ini kita asumsikan itu artinya bebas. Antum mau buat berapa? Oke. Berarti kalau X 0, berarti Y nya berubah jadi berapa? X nya ganti 0, 2. Gini kan? Iya kan? 2X ini kan artinya 2 kali X. Berarti Y sama dengan berapa 2 kali 0? Berapa Y-nya? Biasanya koordinat itu X, Y apa Y, X? X, Y. Berarti siapa titik kita pertama? Tapi X, Y 0, iya ginilah. X pasangannya Y 0,5, jangan 5,0, terbalik. X duluan baru Y, oke? Gantian, kita mau masukkan berapa lah misalkan. Tapi nggak usah besar-besar, karena nanti kalau besar kita sulit gambarnya, terlalu besar angkanya. Yang dekat-dekat aja. 1 ya. X sama dengan 1. Kira-kira kalau ini nggak usah cari, kita berhenti sampai situ aja. Bisa nggak kita gambar? Cuman 1 garis. Cuman 1 titik. Kira-kira garis itu bisa digambar minimal ada berapa titik? 2, betul. Kalau 1 titik, contoh, Ustadz ada titik di sini. Ustadz suruh antum gambarkanlah garis dari titik yang tersedia. Nanti antum nggak tahu arahnya kemana. Ya, namanya yang penting melalui 1 titik. Ya boleh gini, ya kan? Bebas kan? Nggak tahu arahnya, makanya minimal untuk bisa menggambarkan sebuah grafik fungsi linier minimal harus dapat berapa titik? 2. Ambil satu, asumsikan lagi. X sama dengan berapa jadinya? Berapa? 2 kali 1 tambah 5. Berapa itu? 1,7. Dapat titik ya? Berapa titik? Udah bisa nggak buat garis? Udah lah. Jangan lupa buat garis. Ini sumbu apa nih yang mendatar? Yang tegak? Sini siapa nih? Berarti kita butuh berapa? Untuk di X hanya 0,1, di Y agak besar 5 sama 7 ya. Ini harus seimbang ya. Ini kan Ustadz sampel aja nih. Satu, 2, 3 dan seterusnya ya. Di mana letak titik 0,5? Titiknya ada dapat. Harus tahu lah meletakkannya. Gimana kalau ini ada dapat naruh titik yang nggak tahu ya salah dia. 0,5 di mana titiknya tuh? Ini. Di sini. Kalau di sini rupanya? Iya, kalau di sini apa nama titiknya? Kalau di 5 sini. Antum bilang 5 atas, Ustaz. Betul. Ustaz mau tanya, kalau Ustaz titikkan di sini? Iya. Hati-hati. Kalau Ustaz titikkan di sini 5,0. Berarti 5-nya X-nya 5, Y-nya 0. Makanya di sini titiknya. Tapi kalau dia 0,5, berarti 5-nya di Y. Dan di sini dia titiknya. Kalau 1,7 di mana? Jumpa tengah ya. Nah, kan biasa tuh jumpa tengah kita X-nya 1, Y-nya berapa? Anggap aja lurus ya. Kalau nggak lurus, kembalikan dia ke jalan yang lurus, oke? Di sini
Udah bisa nggak tarik garis? Udahlah, jelas. Udah nampak arahnya. Itulah dia. Jadi Ustaz Arab udah nggak ada masalah bagaimana menggambarkan grafik fungsi linier. Ya. 2x tambah y sama 2x tambah 5. Coba kita ambil yang dua variabel dulu. Gimana kita buat? 2x tambah 5y. Jadi kalau di sana nggak nampak ya. Satu dulu nih, satu contoh dulu. Sampai 825 ya. Ya. Di sini pelajaran apa? Hah? Oh bukan. Itu garis bantu namanya. Jadi garis itu kalau titik yang tengah itu kan? Mana? Jadi nanti misalnya kita gambar udah jumpa titiknya. Ya pertemuan dua garis titik itulah jadi garis. Kalau ini yang putus-putus itu hanya alat bantu untuk mendapatkan titik letak 1,7 itu. Jadi dua titik itu dipertemukan, itulah dia garisnya. Oka katanya udah datang. Oka kelas 11 kan? Sama kalian kan Oka? Oh iya? Iya, silakan. Tanya aja, tanya. Ya. Oh iya, janganlah. Ini nggak jadi hasilnya, nggak jadi 3. Mana? Nggak jadi ini titik juga gitu. Belum tentu juga kena juga. Jadi bebas sama. Iya, pokoknya garis itu dia. Garis itu bebas untuk menariknya sepanjang mana. Asalkan kena lah dua titik itu, gitu dia. Cuman kenapa kita nggak pendek kita buat? Nanti ada kalanya garis itu akan berpotongan dengan garis yang lain.
Kalau antum buatnya pendek nggak jumpa dia. Contoh, Ustadz ada garis dari sini misalkan nanti. Apalagi nanti di pola linear. Pola linear itu nggak hanya satu garis dia. Bisa 2-3 garis nanti yang bertemu. Misalkan gini ada garis di sini lah. Inilah garisnya Ustadz tarik gini kan. Nah, sementara kalau antum nggak panjang kan ya nggak jumpa dia. Antum cukup sampai situ aja misalkan. Sementara dari situlah kita mulai nanti dari pertemuan titik potongnya itu baru tahu kita di mana ya daerah himpunan penyelesaiannya gitu dia. Gak apa-apa panjangkan aja Mar. Asalkan nggak meleset dari 2 titik itu Mar. Nah. Ini enggak ya. Ini yang digambar. Contoh. Oh 935 835 sampai 945. Enggak ada. Cuma 2 kita. Itulah makanya Ustadz bakal buat nanti kita langsung ke apa aja deh. Contoh kasus, latihan kasus. Kepala sekolah SD. Firman. Ustaz kemarin. Iya. Enggak, SMA Ustazah Rizka perempuan. Cuman karena di sini Ustaz Firman di sini ngurusnya 2 langsung dia. Nah, jadi maksudnya SMA laki-laki, SMP laki-laki ke Ustaz Firman. Tapi sifatnya koordinasi lah antara Ustazah Rizka dan Ustaz Firman. Tadinya Mas Abdul, beliau memilih menjadi guru. Baik, bagaimana kalau yang 2 variabel? Push ya.
Kalau dua variabel gini dia. Biasa ditulis seperti ini. Contoh 2x tambah berapa di situ? Di situ berapa di satu contoh? 2x tambah 5y berapa di situ? Sama dengan lebih besar atau lebih kecil di situ ada? Ada tulisan 4. Oh, sama 3. Udah kita buat sendiri aja. Misal ya 2x tambah 5y sama dengan 10. Ini untuk yang dua variabel. Caranya sama. Asumsi juga. Asumsikan berapa x-nya? 0. Maka 2 kali 0 tambah, enggak lah, tapi x-nya 0, y-nya biarkan. Dah, berapa 2 kali 0? Berarti berapa y-nya? Dari mana? Siapa titiknya? Enaknya kalau dia dua variabel gantian, biar dia angkanya nggak terlalu besar. Tadi kita buat siapa 0? Gantian. Siapa kita buat 0? Iya, gitu aja. Siapa jadinya? 2x berapa? Berapa? 0,5 apa 5,0? 5,0. Tapi katanya X duluan baru Y. Jangan lupa lah. Dah. Udah bisa digambar? Ya udahlah, apalagi udah 2 titik selesai. Sumbu X, sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nielsen 0,2 di mana titiknya? Iya Allah. Nengoknya gini aja. 0,2 itu nolnya X-nya 0 ya. Antum nggak nampak situ berarti. Nampak tuh? Hah? Makanya jangan di situ lah. Sini nampak, sini. Dah. Jangan ada yang nggak tahu ya. Harus paham. Ya. Bekok-bekok pun Ustaz antum paham, alhamdulillah senang dia. Gembira. Dah. Ini kan X-nya 0, Y-nya 2. Tadi Ustaz bilang apa dia? Berarti letakkan di mana titiknya nih kalau 0,2? Di 2 yang di sini apa 2 yang di sini? Di Y. Iyalah. Nah. Berarti kalau ini Nielsen 5-nya X, 0-nya di Y. ya, jadi letakkan di mana dia? 5 ini atau 5 ini? Sama-sama ini soalnya. 5-nya X. Iya, maksudnya yang ini atau yang ini? Ah, yang bawah lah, nggak usah bingung, kan 5,0. Udah bisa dijumpa kan? Udah. Muncul pertanyaan. Nanti kalau di Promenier ini nggak pakai sama dengan dia. Lebih besar. Sama nggak gambarnya kalau Ustaz ganti tandanya ini dengan sama dengan? Gambarnya ini juga nggak? Sama nggak gambarnya? Tadi kan pakai sama dengan, Ustaz ganti.
Karena nanti masalah problem linear, problem linear itu dia biasanya pertidaksamaan, nggak persamaan. Ustaz gantilah tandanya. Apakah ini juga grafiknya? Ininya nggak usah ganti, ini nggak usah ganti, ini nggak usah ganti, ganti tanda aja. Apakah ini juga grafiknya? Iya atau enggak? Enggak atau iya? Enggak tahu. Sama. Itu enggak usah ragu. Mau Ustaz ganti nih. Hah? Sama. Kalau gambar sama, nanti ada bedanya. Jadi Ustaz di mana bedanya Ustaz? Tunggu, sabar. Jadi mau Ustaz buat apapun tandanya di sini Ustaz, itu juga dia grafiknya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan misalkan, lebih kecil sama dengan, sama garisnya itu juga. Lantas bedanya di mana? Di mana bedanya? Bedanya hanya di menentukan daerah HP. Tengok, perhatikan. Berapa? 2x tambah 5y lebih besar 10. Ini juga grafiknya. Bedanya kalau dia lebih besar, maka daerah HP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya letaknya di sebelah atas atau sebelah kanan garis. Berarti mana daerah HP-nya? Mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya? Kalau dia tandanya lebih besar. Nah, jadi penentuan daerah HP aja di situ bedanya. Kalau garisnya sama, dah. Ustaz ganti 2x tambah 5y lebih kecil dari 10. Di mana daerah HP-nya? Hah? Di bawah garis. Jadi kalau dia lebih besar, maka daerah HP-nya, apa itu HP? Iya, karena nanti kita berbicara daerah HP ya, harus tahu. Antum harus tahu menentukan daerah HP di mananya. Daerah HP-nya kalau dia lebih besar adalah sebelah atas atau sebelah Kenapa Ustaz buat atas atau kanan? Nanti karena garis bisa jadi nanti dia serong, bisa tegak, bisa tidur, ya bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau lebih kecil berarti daerah HP-nya di mananya? Bawah. Oke. Paham sampai sini? Jadi yang membedakan apanya tadi? Kalau grafiknya sama nggak? Mau Ustaz ganti apapun tandanya? Sama. Nanti bedanya di mananya? Daerah HP. Penentuan daerah HP-nya lah berbeda dia. Antara lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Kalau dia sama dengan, daerah HP-nya di mana? Nah, Ustaz tanya. Kalau lebih besar tadi di atas, lebih kecil di bawah. Kalau sama dengan di mana? Di mana daerah HP-nya? Hanya pada garis itu dia. Paham? Itu dia. Jadi kalau dia sama dengan, daerah HP-nya hanya pas pada garis itu. Tapi kalau lebih besar di atasnya, kalau lebih besar di atasnya, garis kena nggak kalau dia lebih besar? Hah? Enggak. Kalau lebih kecil garis kena nggak? Di bawahnya. Kalau Ustaz buat gini, sama garis, bagus. Dia ikut, atasnya masuk. Kalau Ustaz buat gini, dia ikut sama bawahnya ikut. Oh ini kan biar tahu aja diarsir. Jadi daerah HP itu biasa nanti daerah HP diarsir biar nampak kita. Bebas, nanti buat pendek pun pokoknya menandakan oh di atasnya lah gitu deh. Gak harus sampai jangan be sana pula tuh, be sana kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Selesai kita. 1 menit lagi. Insyaallah paham ya. Saya harapkan manfaatkanlah kesempatan antum bisa hadir. Ya. Qadarullah minggu depan berarti kita nggak jumpa lah ya. Ya kan? Karena kan rocker ya. Mana tahu bisa minta izin kosong. Hah? Ya mana tahu antum sampaikan. Iya. Iya, penuh bangku tempel kan? Gantung.
Ya cobalah tanya. Kan gini, mana tahu ya memang iya itu kondisinya. Maksud Ustaz, karena pembelajarannya kan ya kalau bisa, kalau ternyata kayak gini lah. Berapa nih kosong? 1 2 3 4 5. Ini dapat 1 ya? 7 ada nih. Karena kan kita sudah buat sip itu separuh 15 sebenarnya. Antum berapa total kelas 11? 28? Oh enggak, ambil 30 ya? Oh iyalah 14. Iya, dah. Catat, pahami, harus paham. Jadi sampai hari ini antum sudah harus tahu bagaimana menentukan daerah api. Menggambar sudah bisa. Kita ulangi. Menentukan ciri-cirinya sudah tahu. Menggambar grafiknya sudah bisa. Menentukan daerah apinya sudah paham. Hari ini pembelajaran kita harus tuntas di masalah itu. Baik. Baik, anak-anak saya Ustaz banggakan, anak-anak saya cintakan Allah. Pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf, mohon kehalalnya. Ustaz ingatkan, tetap ulangi pelajaran di rumah. Ustaz harapkan materi hari ini sudah harus ingat dan diulang kembali biar semakin paham. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.